Saya tidak ingin orang-orang di kantor tahu kalau Bapak adalah tetangga saya. Dan saya juga tidak ingin orang-orang di rumah tahu kalau Bapak satu kantor dengan saya. Kamu puaskan Hana melakukannya? Kiran, apa yang terjadi sih? Memangnya apa yang sudah kamu lakukan pada Ray? Aku sangat mempercayai semua perkataanmu dan menunggumu selama 3 jam. Tetapi kamu malah sedang bersenang-senang di sini. Apa sekarang kamu sangat puas, Kiran? Apa sekarang kamu sangat senang? Kamu tidak akan bisa lagi menghindariku, Hana. Kenapa dia bisa sampai ke sini? Selamat sore, Hana, Kirana. Bisakah kita bicara sebentar? Kenapa Anda ke sini, Pak Ray? Tentu saja untuk bertemu dengan Kiran, tetangga sebelah rumahku yang tidak pernah bisa aku temui sebelumnya. Maaf Pak Ray, Anda sangat tidak beretika jika Anda ke sini tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ada tamu lagi toh. Walah, Nak Kiran tidak perlu meminta izin kalau mau datang ke sini. Nenek sangat senang kok kalau ada tamu yang datang ke sini. Maaf Nek kalau saya datang tiba-tiba. Perkenalkan Nek, nama saya Ray. Saya temannya Bella dan Kiran. Tepatnya saya tetangga mereka di rumah. Oh alah, ternyata Bella punya tetangga yang ganteng pol. Tapi kok nenek tidak pernah melihat kamu sebelumnya ya Nak Ray? Iya Nek, kebetulan saya tetangga baru di perumahan mereka. Maaf Nek, apa saya boleh meminta izin sebentar untuk berbicara dengan Kiran? Oh iya, silahkan. Jika ada hal yang harus dibicarakan, bicarakanlah. Dan jika ada hal yang harus diselesaikan, selesaikanlah. Silahkan Nak Kiran, tinggalkan saja dulu pekerjaannya, nanti biar nenek teruskan. Tetapi waktu saya tidak banyak, ayo kita bicara di tempat lain. Jadi bagaimana penjelasanmu dengan semua ini, Hana, Kirana? Tidak ada yang perlu saya jelaskan. Untuk apa saya menjelaskannya kalau sekarang Anda sudah tahu semuanya kan? Kamu perlu menjelaskannya padaku kenapa kamu melakukan ini semua. Kenapa kamu tidak ingin kalau aku tahu kalau kamu adalah tetanggaku? Kenapa kamu selalu menghindariku di rumah, Hana? Saya tidak perlu alasan apapun untuk melakukan itu semua, Pak Ray. Dengar ya Pak, Anda hari ini telah mengganggu liburan saya. Saya pertegas satu hal ya Pak Ray. Saya tidak ingin orang-orang di kantor tahu kalau Bapak adalah tetangga saya. Dan saya juga tidak ingin orang-orang di rumah tahu kalau Bapak satu kantor dengan saya.
Oh, ternyata seperti itu alasan Kiran tidak pernah mau menemui Ray. Cie Kiran, sekarang kamu ketahuan. Kamu tidak bisa merahasiakan apapun dariku, Kiran. Sial, si Bella denger. Sejak kapan kamu menguping pembicaraan kami, Bella? Dengar ya, Bella, kalian harus merahasiakan semua ini dari orang-orang. Karena aku tidak mau kalau ada yang privasinya terganggu. Privasi siapa yang terganggu? Memangnya kenapa kalau semua orang tahu? Bisa-bisanya kamu menghindari Ray selama 1 bulan ini. Mau sampai kapan kamu lari dari kenyataan, Kiran? Lari dari kenyataan? Siapa yang lari dari kenyataan? Aku tidak pernah takut untuk menghadapi apapun. Jadi kenapa aku harus lari dari kenyataan? Lalu kenapa kamu menghindari Ray? Bukankah itu bisa disebut juga lari dari kenyataan? Ah, sudahlah, percuma saja aku berbicara denganmu. Mau kemana kamu, Kiran? Kamu mau melarikan diri lagi dari kenyataan? Percuma saja aku berbicara dengan kamu, Bella, karena kamu tidak akan pernah mengerti. Karena pemikiran kamu terlalu jauh, Kiran. Ray, maaf ya atas kelakuan Kiran, dia memang seperti itu orangnya. Dan aku benar-benar sangat terkejut kalau ternyata kalian tuh satu kantor. Kok bisa begitu ya? Aku yang harusnya minta maaf, Bella. Aku tiba-tiba datang sini dan merusak liburan kalian. Kan aku yang memang mengundang kamu untuk kesini. Aku pikir kamu tidak akan datang, Ray. Tapi kamu hebat loh bisa tahu rumah nenek aku. Ini kan termasuk desa terpencil. Tante Rizka yang memanduku ke sini. Aku benar-benar minta maaf, Bel. Apa aku harus balik saja sekarang? Karena aku benar-benar tidak ingin mengganggu liburan kalian. Jangan balik, Ray. Kita harus liburan sama-sama di sini. Iya betul, kamu kan sudah jauh-jauh ke sini. Masa mau balik lagi? Sudah, kamu tenang saja. Biar Kira nanti aku yang urus. Kamu tidak boleh pulang, Ray. Pokoknya kamu harus menginap di sini. Sebenarnya aku sih mau saja untuk menginap di sini, tapi sepertinya ada yang tidak suka kalau aku di sini. Jadi lebih baik kalau aku pulang saja sekarang. Baguslah kalau sadar diri, pulang saja sana. Bahaya toh nak, pulang malam-malam begini. Jalanan di sini sangat sepi dan tidak ada lampu penerangan. Apalagi di daerah terowongan itu rawan sekali begal kalau malam-malam. Lebih baik kamu menginap saja di sini nak, masih ada kok tempat untuk tidur. Tidak apa-apa, Nek, jika terjadi sesuatu dengan saya, karena saya akan merasa bersalah sekali jika mengganggu liburan seseorang. Jangan, Nak Ray, jalanan itu sangat berbahaya kalau malam-malam seperti ini. Kiran, apa kamu mau bertanggung jawab kalau Ray ada apa-apa di jalan? Kenapa kamu diam saja? Ayo katakan sesuatu. Kamu tidak boleh menyuruh Ray untuk pulang. Oh, jadi yang menyuruh Nak Ray untuk pulang itu Nak Kiran. Kamu tidak boleh seperti itu, Nak Kiran. Kasihan loh Nak Ray sudah jauh-jauh ke sini. Masa dia harus pulang malam-malam seperti ini? Kiran tidak pernah menyuruhnya untuk pulang, Nek. Nenek tidak usah mendengarkan apa kata Bella. Dia mah memang paling bisa untuk mengarang-arang dan memutarbalikkan fakta. Tapi sikap kamu pada Ray seolah-olah kamu ingin mengusirnya, Kiran. Sudah, ayo kita makan dulu. Nanti makanannya keburu dingin. Aku nggak nyangka banget loh akhirnya kita bisa liburan berempat. Nanti kapan-kapan kita liburan lagi yuk berempat ke tempat wisata yang lain. Pasti bakalan seru banget. Aku sih mau-mau saja selama tidak ada yang merasa terganggu. Tapi jangan dadakan ya, karena kan kita harus mengambil cuti dari jauh-jauh hari, Bel. Iya betul, kita harus merencanakannya dari jauh-jauh hari. Kira-kira enaknya kita berliburan kemana ya? Bagaimana kalau ke pantai? Wah, pantai sepertinya seru juga. Iya boleh tuh pantai, tapi pantai yang
bagus ya. Bagaimana Kiran, kamu mau kan kita liburannya ke pantai? Maaf, aku tidak suka pantai. Sejak kapan kamu tidak suka pantai? Waktu sekolah dulu saja kamu senang banget kalau kita jalan-jalan ke pantai. Sejak hari ini tiba-tiba aku jadi tidak suka dengan pantai. Halah, gak usah ngarang kamu dan mencari-cari alasan biar kamu gak ikut kan? Tidak apa-apa kalau Kiran tidak suka pantai, mungkin kita bisa mengganti tempat yang lain. Aku tidak suka semua tempat di bumi ini. Yang aku suka dan tempat ternyaman hanya kamarku, tempat tidurku, kasurku, udah titik. Dika, pindah tempat yuk. Aku ingin bicara berdua sama kamu. Kalian bicara saja di sini, aku tidak akan mendengarkan pembicaraan kalian. Maaf ya Kiran, kami ingin membicarakan hal yang sangat penting dan pribadi. Kalian sengaja ya ninggalin aku? Emang iya. Nanti kalau Kiran marah bagaimana? Sudah, tidak apa-apa, dia tidak akan marah padaku. Bapak kalau mau pergi juga pergi saja. Atau kalau mau pulang sekarang juga nggak apa-apa. Pintu gerbangnya kayaknya belum dikunci deh. Kamu mengusirku, tadi kamu bilang kamu tidak menyuruhku pulang. Kan bapak sendiri tadi bilangnya mau pulang. Kamu mau bertanggung jawab kalau nanti di jalan terjadi apa-apa sama aku. Itu sih urusan bapak, bukan urusan saya. Kiran, kamu tidak perlu memanggil saya bapak kalau di luar kantor. Apalagi kan kita bertetangga. Panggil saja aku Ray. Kita bisa menjadi teman yang baik kan di rumah. Jadi mulai saat ini kamu tidak perlu lagi menghindariku. Aku akan menjadi tetangga yang baik untuk kamu, Kiran. Halah, nggak usah lebay. Lebay, aku berkata bersungguh-sungguh, Kiran. Bukankah bapak yang selama ini selalu mengajakku ribut? Aku tidak akan percaya kalau bapak akan bersikap baik padaku. Apa iya aku selalu mengajak kamu ribut? Mungkin karena kamu terlalu galak padaku, Kiran. Galak? Siapa yang galak? Sikapku memang seperti ini, Pak Ray. Tidak, aku merasa kamu hanya galak padaku. Saat kamu berkunjung ke rumah Kak Tiara, kamu sangat manis, Hana. Bukan hanya sikapmu yang manis, tetapi penampilanmu juga sangat manis. Apa maksud perkataan bapak? Bisakah kamu bersikap manis padaku, Hana? Bersikap manis padanya? Apa sih maksudnya? Kiran, kok kamu diam saja sih dari tadi sama aku? Kamu marah ya? Aku mengerti kok kenapa selama ini kamu menghindari Ray di rumah. Tapi kamu juga tidak boleh seperti itu, Kiran. Bukankah bagus kalau kalian satu kantor dan tetanggaan? Jadi kalian kan bisa lebih akrab. Aku tidak ingin akrab dengan siapapun, Bella. Kamu kan tahu sifat aku seperti apa. Seharusnya kamu mengerti dan tidak mengajak Ray untuk berlibur ke sini. Kamu tahu kan liburan ini hari yang aku tunggu-tunggu. Moodku tuh sangat baik dari pagi, tetapi setelah Ray datang moodku jadi berubah jelek. Apa salahnya sih kalau aku mengajak Ray? Dia kan baik. Kamu tidak boleh seperti itu pada semua pria, Kiran. Aku tidak bilang dia jahat, Bella. Aku hanya ingin menikmati liburanku kali ini tanpa kehadiran orang lain. Tetapi Ray kan bukan orang lain, Kiran. Dia itu tetangga kita. Dan dia juga rekan kerja satu kantor kamu kan? Ya tetap saja dia orang lain bagiku. Kalau begitu kamu harus menjadikannya bukan orang lain. Aku sedang tidak bercanda, Bella. Iya, aku minta maaf. Udah, aku mau tidur, aku ngantuk. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebenarnya aku sangat merasa canggung dengan Pak Ray di sini. Tapi aku harus berusaha sebisa mungkin untuk bersikap biasa.
Ternyata mereka lagi asyik ngobrol bertiga di sini. Aku mau kerjain Pak Ray ah. Kirain masih bobo cantik. Memangnya siapa yang masih tidur? Aku udah bangun dari tadi. Pak, saya pernah mendengar sebuah kata-kata kalau bertiga itu yang satunya itu. Yang satunya setan. Bukan saya loh yang ngomong ya Pak. Tapi itu kan maksud kata-kata kamu. Kamu jangan galak-galak begitu dong Ran sama Ray. Bilang aja kalau kamu pengen diajak juga. Sini duduk kan kita jadi berempat. Kamu belum tahu aja Bella segalak apa Kiran kalau di kantor. Saya saja sampai takut dengan Kiran kalau di kantor. Sudah tidak usah banyak bicara, ayo ke saya Pak. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang lebih berguna di sini. Daripada Bapak jadi orang ketiga di antara mereka berdua, saya akan jadikan Bapak lawannya setan. Lawannya setan siapa memangnya? Lawannya setan ya malaikat lah. Ayo Pak ikut saya. Saya mau aja sih ikut, tapi kamu harus janji jangan galak-galak ya sama saya. Memangnya kita mau kemana, Hana? Tolong panggil saya Kiran Pak. Kalau di luar kantor nama saya itu Kiran. Loh, memangnya kenapa? Aku lebih suka memanggil kamu Hana. Kakek tadi dipanggil nenek. Katanya nenek minta bantuan. Gak tahu deh bantuan untuk apa. Sini kek, biar pekerjaan kakek kami yang gantikan. Kakek pergi membantu nenek saja. Loh, nenek bukannya sedang pergi ke rumah tetangga ya? Ada perlu apa gitu tadi kakek lupa? Iya, tapi tadi sudah pulang kek. Gak tahu deh tadi mau manggil kakek untuk apa. Sini kek, berikan sapunya biar teman Kiran saja yang menyapu kandang sapi ini. Dia sangat jago loh kek dalam hal bersih-bersih. Walah, tidak apa-apa, biar kakek saja yang meneruskan menyapunya nanti. Tidak apa-apa kek, percayakan saja pada kami. Menyapu kandang sapi, apa dia sedang mengerjaiku? Ini Pak Ray minta tolong disapu kandang sapinya ya Pak. Saya mau mengantar kakek dulu ke depan. Nanti saya langsung balik lagi kok ke sini. Yang bersih ya Pak nyapunya, biar nanti dapat istri gak berewokan. Sepertinya dia sedang mengerjaiku. Awas ya kamu Hana. Tapi kalau cuma nyapu gini sih gampang. Semua orang juga bisa. Nggak apa-apa deh dikerjain Hana juga hitung-hitung ngebantuin kakek. Nah kakek, Kiran sudah siapkan teh dan kue untuk kakek. Kakek istirahat saja dulu di sini sambil nunggu nenek pulang. Loh, kok kakek jadi disuruh istirahat? Lalu bagaimana dengan teman kamu? Kasihan loh dia, masa harus disuruh nyapu kandang sapi? Dia kan tamu kita juga di sini. Tidak apa-apa kek, Kiran dan Ray ingin sekali membantu kakek. Jadi kami akan bersih-bersih kandang sapi hari ini. Kakek istirahat saja ya. Kiran tinggal dulu ya kek. Kiran mau ke dalam dulu mengambil sesuatu. Kapan lagi ya kan aku bisa ngerjain bos sendiri? Rebahan dulu deh sebentar. Kemana nih Hana tidak balik-balik? Saya
Saya pikir tadi ada sapi yang lagi nyapu, ternyata Pak Ray. Habisnya warna baju Pak Ray dan warna kulit sapinya sama sih. Wah, bisa-bisanya kamu bilang begitu padaku. Aku sudah menyapu dengan bersih semua kandang sapinya, Hana. Apa tidak ada pekerjaan yang lebih sulit lagi? Nantangin dia. Ayo Pak, ikut saya lagi. Nah, ini dinamakan sistem pemijatan sapi. Saya akan jelaskan ke Bapak ya manfaat pemijatan sapi ini. Jadi, sapi-sapi ini dipijat agar menghasilkan daging-daging yang bagus. Selain itu juga agar sapi-sapi ini menghasilkan susu yang banyak. Nah, sapi-sapi ini dipijat seminggu 2-3 kali. Biasanya satu ekor sapi memerlukan pemijatan selama 3 jam. Kalau kurang dari 3 jam, sapi ini akan mengamuk, Pak. Kenapa dia menatapku seperti itu? Bapak mendengarkan perkataan saya tidak? Iya, Hana, saya mendengarkan semua perkataan kamu. Bahkan saya senang sekali mendengarkan semua perkataan kamu tadi. Cara kamu berbicara dengan menjelaskan hal seperti itu sangat membuat saya senang mendengarnya. Apa kamu bisa menjelaskan hal yang lainnya lagi? Tidak, sudah kerjakan saja. Oh ya Pak Ray, saya izin sebentar ya, ingin ke toilet. Gak apa-apa kan kalau Bapak melanjutkannya sendiri? Ingat ya Pak, jangan ditinggal sapinya kalau belum 3 jam, nanti sapinya bisa mengamuk. Apa kamu akan ke toilet selama itu? Kadang aku memang suka lama Pak kalau ke toilet, tapi nanti aku usahakan kok gak akan selama itu. Ya sudah sana, tapi awas ya jangan lama-lama. Iya Pak Ray, siap. Loh Nak Re, kamu ngapain? Sapi-sapinya kan sudah dipijat semua kemarin. Lagi pula kamu ngapain sendirian di sini? Sepertinya yang lain lagi asik berbincang. Sudah dipijat kemarin. Kata Kiran saya harus memijat sapi ini selama 3 jam, kek. 3 jam? Tidak perlu selama itu, Nak Re. Sapi-sapi di sini hanya perlu dipijat selama 15-30 menit. Dan kemarin saya dan Nak Kiran sudah melakukannya. Jadi hari ini tidak perlu dilakukan lagi. Sial, Hana membohongiku. Kata Kiran juga kalau sapi-sapi ini tidak dipijat selama 3 jam, sapi-sapi ini akan mengamuk. Sapi-sapi di sini tidak akan mengamuk, Nak Ray. Walaupun kamu hanya memijatnya selama 5 menit. Sudah, tinggalkan saja sapinya dan bergabung saja dengan yang lain. Hana benar-benar keterlaluan. Tanganku sudah berasa ingin copot. Baiklah, kek, kalau begitu saya tinggal dulu ya, kek. Iya, silahkan, Nak Ray.
Bisa-bisanya dia mengerjaiku dan bersenang-senang di sini. Sepertinya kamu merasa senang sekali, Hana. Hei Ray, kamu kemana saja? Habis tidur siang ya? Tidur siang? Kamu tanyakan sendiri pada Kiran aku kemana. Waduh, sepertinya Pak Ray sangat marah. Kamu puaskan Hana melakukannya? Kiran, apa yang terjadi sih? Memangnya apa yang sudah kamu lakukan pada Ray? Maaf Pak Ray, aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Lalu apa maksudnya kamu melakukan semua ini padaku, Kiran? Bukankah kamu tadi sendiri bilang kalau bertiga yang satunya adalah setan? Apakah kamu ingin menjilat ludah kamu sendiri, Kiran? Aku sangat mempercayai semua perkataanmu dan menunggumu selama 3 jam. Tetapi kamu malah sedang bersenang-senang di sini. Apa sekarang kamu sangat puas, Kiran? Apa sekarang kamu sangat senang? Kiran, memangnya apa sih yang sudah kamu lakukan sama Ray? Kok dia bisa jadi semarah itu? Aku sudah mengerjainya tadi. Aku menyuruhnya memijat sapi selama 3 jam. Maafkan aku, Bel. Aku sudah membuat Ray marah. Kamu sudah benar-benar keterlaluan, Kiran. Ray itu benar-benar orang yang sangat baik. Kenapa kamu mengerjainya? Seharusnya kamu meminta maaf pada Ray langsung, bukan padaku. Baiklah, aku akan meminta maaf padanya. Kiran membuatku benar-benar sangat emosi kali ini. Bisa-bisanya dia mengerjai Ray seperti itu. Padahal semenjak aku mengenal Ray, Ray itu sangat baik. Aku sangat tidak mengerti kenapa Kiran bersikap seperti itu pada Ray. Mungkin Kiran mempunyai alasan tersendiri bersikap seperti itu pada Ray. Ray, saya benar-benar minta maaf atas perbuatan saya yang sudah sangat keterlaluan pada Pak Ray hari ini. Dia diam saja, apa dia benar-benar sangat marah? Saya tahu Bapak pasti sangat marah besar pada saya. Tetapi saya benar-benar sangat menyesal, Pak. Saya berharap Bapak memaafkan saya kali ini. Pergilah, tinggalkan saya sendiri. Suasana hati saya sedang jelek. Saya bisa membuat suasana hati Bapak menjadi lebih baik. Aku tidak akan mempercayai kamu lagi kali ini. Bapak harus mempercayai saya kali ini. Kalau saya berbohong lagi, Bapak bisa memecat saya. Ayo Pak, ikut saya ke suatu tempat. Tempat itu akan membuat suasana hati Bapak menjadi lebih baik. Bagaimana Pak, lautnya indah kan? Hembusan anginnya juga sangat menenangkan pikiran. Kalau suasana hati saya sedang tidak baik, saya sering pergi ke pinggir pantai hanya untuk menenangkan diri. Hanya dengan menikmati hembusan anginnya saja, hati saya langsung menjadi lebih baik. Kali ini kamu benar, Hana. Angin di pinggir pantai itu sangat menenang. Terima kasih ya sudah membuat suasana hati saya menjadi lebih baik. Syukurlah, sepertinya dia sudah tidak marah. Tatapan mata Pak Ray mirip sekali dengan... tidak, aku tidak boleh memikirkannya lagi.
Semalam katanya kamu tidak suka pantai. Semalam saya hanya bercanda. Berarti kamu mau kan kalau kita berlibur lagi ke pantai? Hana, kalau boleh jujur, aku sangat senang sekali bisa menghabiskan waktu liburanku kali ini bersamamu. You blows my mind, lay your head on me. I pray for you, try and find a place for me. Inilah hal yang paling aku takutkan. Every time we got Aku you takut on my mind. jatuh cinta pada Pak Ray. I heard your name, come for me and stay in love. Have you ever loved the way that I tread the lie in your arms? La 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 la. Have you ever loved the way that I tread the highway for you? Have you ever loved the way that I tread the lie in your arms? La 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 la. Have you ever loved the way that I tread the highway through my heart? Wah, ada bidadari baru turun dari mobil tuh, bos. Cantik banget, bos, bidadarinya. Neng, malam-malam begini kok sendirian sih, Neng? Mau abang anterin pulang nggak, Neng? Astagfirullah, apa mereka habis mabuk-mabukan? Ya Allah, kenapa mereka menyanyiakan masa muda mereka? Mereka hanya belum mendapat hidayah saja, Umi. Ayo, Umi, kita masuk ke dalam. Hidayah. Ayo bersama-sama kita baca doa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya. Ada apa ya, Mbak? Apa terjadi kecelakaan? Entahlah Kak, dia kecelakaan atau bagaimana, karena tadi pagi kami sudah melihatnya seperti ini. Astagfirullah, dia kan